Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kami hormati segenap pengurus Tamir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh jemaah yang hadir, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika detik ini, saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk merenggut nikmatnya hadir di majelis ilmu di taman-taman surga, maka inilah bagian dari nikmat yang Allah hadirkan kepada kita semuanya. Kalaulah hari ini kita mendapatkan pahala dengan wasilah kita bekerja dapat pahala, betul? Dapat ya, kita ibadah bekerja, maka pahala kita siang hari ini double. Apa itu? Hadir di majelis ilmu itu juga bagian dari ibadah. Kita menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, maka ketika kita hadir menjalankannya, ini bagian dari ketakwaan. Jadi dapat pahala double. Bekerjanya saja, masuknya saja kita dapat ibadah, apalagi kita ditambah, masih dicas lagi ditambah dengan hadir di majelis ilmu. Maka Masya Allah, pahalanya kuadrat ini ya, Masya Allah. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika segenap dari staf saja totalnya ada berapa, tapi kenapa kok kita yang hadir di sini, yang duduk di sini, yang masih istiqomah di sini? Ini adalah tanda Allah masih kuatkan, teguhkan hati kita untuk terus dekat kepadanya, untuk senantiasa cinta, untuk pula memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta. Maka yuk bersama-sama kita lantunkan, dawamkan kalimat tahmid, kalimat syukur bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, insyaallah. Ada satu hadis yang sangat masyhur terkait dengan fadilah keutamaan ketika kita hadir di majelis ilmu. Dari Katsir bin Qais ya, ia berkata bahwa beliau ini pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Kemudian ada seorang pria yang datang ya, bertanya, "Wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangimu dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya adalah dari Madinatul Munawwarah, dari Madinah atau dari ya Nabawiyah. Karena ada satu hadis yang telah sampai kepadaku yang aku tahu hadis itu datangnya ya diriwayatkan oleh engkau Abu Darda langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang kepadamu ini bermaksud untuk bertanya kepadamu ya. Maka kemudian Abu Darda pun ya melanjutkan, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga, insyaallah. Wa innal malaikata la tad'u ajtinahata ridhal li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan kedua sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Bahkan ada yang meriwayatkan dari ya hadis ini, maksudnya malaikat meletakkan kedua sayapnya ini adalah malaikat senantiasa dengan ridhonya itu mendoakan kita semua yang hadir di majelis ilmu, insyaallah. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya ya, ini untuk orang-orang yang hadir majelis ilmu tadi. Orang yang kemudian hadir majelis ilmu itu kan kemudian dapat ilmu ya. Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air, Masya Allah. Maka betapa kita sungguh yang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipilih oleh Allah untuk berangkat hadir di ya masih standby setelah kita tadi jamaah sholat zuhur di Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta untuk kembali mengecas ilmu-ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Dan sholawat salam semoga senantiasa kita ya munajatkan, kita panjatkan ya kepada baginda Nabi SAW, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Beliau sang uswatun hasanah, role model terbaik. Kalaupun toh kita punya persoalan apapun, salah satu yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW adalah ambil air wudhu,
kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Jadi Rasulullah SAW ini ketika punya persoalan, yang pertama pasti akan kembali dicari di Al-Quran terlebih dahulu. Jika ternyata belum ada firman Allah yang turun mengenai persoalan tersebut, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Yang dilakukan adalah segera ambil air wudhu, langsung sholat sunnah 2 rakaat, minta dihadirkan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekiranya kita semua yang hadir di sini, pernah enggak kita punya persoalan yang sekiranya enggak ringan, enggak tahu di mana solusinya? Nanti buatan kita. Pernah buatan kira-kira punya persoalan yang enggak mudah menyelesaikannya? Nanti buatan kita. Yang kita cari di juklaknya enggak ketemu, di Masya Allah, di petunjuk teknisnya enggak ketemu. Nanti buatan. Nah, ini contohkan oleh Rasul. Ketika Rasulullah pun mencari di SOP-nya, di mana di Al-Qur'an kok enggak ada, maka Rasulullah ambil sholat 2 rakaat. Untuk apa? Minta langsung petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang bisa kita juga implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya tidak ringan, langsung ambil air wudhu, terus kemudian kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Minimal yang pertama, kalau kita senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa kita kalau ada persoalan sedikit saja bergantung kepada Allah, Allah akan hadirkan ketenangan di hati kita. Allah akan hadirkan ketenangan di hati kita. Sampai Rasul saja pernah bersabda, pernah memberikan arahan kepada sahabat-sahabatnya, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, jangan sampai kita berputus bergantung kepada Allah. Bahkan sampai apa? Urusan tali sendal yang Masya Allah putus, ataupun garam dapur yang habis saja kita diminta untuk bermunajat kepada Allah, bergantung kepada Allah. Jadi hal-hal yang sangat kecil sekali kita diminta untuk bergantung kepada Allah. Apalagi persoalan pekerjaan kita, persoalan rumah tangga kita, persoalan terkait dengan hubungan kita dengan customer kita, dengan klien kita dan lain sebagainya. Maka yuk sungguh-sungguh kita untuk senantiasa terus mendekat kepada Rabb kita. Saat hati kita sudah tenang, saat hati kita semakin lapang, maka insya Allah solusi itu akan semakin datang. Ide-ide, peluang, gagasan itu akan mudah untuk menghampiri kita. Maka guru kami senantiasa berpesan, jangan menunggu solusi datang baru hati tenang, tapi awalilah dengan menghadirkan hati yang tenang dulu. Dengan senantiasa dekat dengan Allah, maka solusi akan Allah datangkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan kajian sirah Nabawiyah. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah masuk di juz 2 kitab Khulasatul Nurul Yakin, bab tentang awal asal muasal peperangan kemarin. Apa saja yang menjadikan landasan kita dibolehkan untuk berperang dan lain sebagainya. Maka tibalah kali ini kita masuk di tahun kedua hijrah. Jadi di tahun kedua ketika baginda Nabi SAW berada di Madinah. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, semoga kalaulah ada pahala yang berlimpah dari kita hadir di majelis ilmu ini, semoga pahala ini mengalir pula untuk kedua orang tua kita. Pahalanya mengalir pula untuk keluarga kita. Pahalanya mengalir pula untuk seluruh guru-guru kita tanpa terkecuali yang dulu mengajari kita A, B, Z, D, alif, ba, ta, sa, sambung menyambung kepada gurunya lagi, bahkan sampai kepada musannif pengarang kitab yang kita pelajari ilmunya hari ini, Syekh Umar Abdul Jabbar dan juga Syekh Khudori Bek dan sambung menyambung sampai kepada gurunya lagi, para tabi'in, para sahabat, sampai kepada baginda Nabi SAW. Ala kulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. As-sanatu tsaniyah minal hijrati. As-sanatu tsaniyah, yakni pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrahnya baginda Nabi SAW. Ghazawatuha, beberapa peperangan di tahun yang kedua ini, di tahun sanatu tsaniyah. Ghazwatu Qainuqa dan peperangan Qainuqa. Jadi pada hari ini kita membahas tentang beberapa tragedi yang terjadi di tahun kedua baginda Nabi SAW hijrah.
pada bagian awal fis sanati tsaniyah, ya, pada tahun kedua minal hijrati, dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadatsat, terjadilah ghazwatu Waddan, yakni peperangan di Waddan. Waddan ini satu daerah yang terletak di antara Mekah dan Madinah, yang ini langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajak 60 orang laki-laki untuk berangkat menyerbu kafilah dari orang-orang Quraisy, ya. Tapi sampai di lokasi ternyata tidak sampai terjadi peperangan karena kafilah Quraisy sudah keburu pergi. Ini peperangan yang pertama. Ini belum sampai terjadinya pertumpahan darah. Wabuatin, ya. Ghazwah yang kedua adalah Wabuatin, perang Buat, ya, Buat. Perang Buat ini terletak di daerah Buat, yakni gunung yang mengarah ke Yanbus. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW untuk menuju Yanbus ini, beliau membawa 100 orang tentara berkuda, ya, jadi membawa pasukan 100 tentara berkuda. Ini menyerbu kafilah Quraisy juga, tapi karena ya informasinya sudah terlanjur, ya, bocor, maka orang-orang Quraisy sudah terlebih dahulu pergi. Jadi ketika Rasulullah sudah mulai berangkat dari Madinah, ini orang-orang Quraisy sudah langsung pergi meninggalkan Buat. Yang ketiga wal Usyairah, ya, wal Usyairati. Ini peperangan yang ada di Usyairah. Ini satu jurang dekat dengan Yanbus tadi. Rasulullah ini berangkat dengan pasukan yang lebih besar lagi. Rasulullah membawa 250 tentara berkuda, ya. Dan qadarullah, ini pun juga ternyata belum juga terjadi langsung kontak fisik secara langsung. Wa Badril Ula, kemudian ada peperangan yang kita seringkali masyhur, ya, dengar namanya perang Badar. Tapi ini baru Badar Ula, belum sampai ada kontak fisik. Nanti yang ada kontak fisik yang masyhur itu adalah perang Badar Kubro, ya. Kemudian Waqarqaratil Qadri, perang Qarqaratul Qadar. Ini tempatnya lebih condong dekat dengan Madinah, ya. Kemudian, ya, ada perang, ya, yang akan kita bahas berikutnya, yang mulai ada yang namanya nanti ada kontak fisik. Walam yaqa' fil jami'i harbun, walam, ya, yaqa' dan tidak sampai fil jami'i pada semua tadi yang disebutkan, perang Waddan, Buat, Usyairah, Badar Ula, Qarqaratil Qadr tadi, ya, itu belum sampai ada yang namanya harbun, belum sampai ada kontak fisik. Wafiha, dan pada di tahun ini juga, di tahun yang kedua hijrah, hadatsat, terjadilah ghazwatu Badril Kubro, perang Badar Kubro. Ya, ini akan kita bahas di bab khusus tentang perang Badar ini karena luar biasa hikmah dan juga kisah-kisahnya. Wa Qainuqa'in, dan juga perang Qainuqa, wasawiq, dan perang Sawiq. Qainuqa ini, ya, nanti kita bahas di bab ini tentang Qainuqa, peperangan. Kemudian ada perang Sawiq. Perang Sawiq ini sejatinya diambil dari sebuah tepung, gitu, ya. Jadi ada tepung gandum yang itu diadon, kalau orang sini nyebutnya kayak jenang sumsum, kertas buatan Bapak Ibu. Jadi tepung, ya, gandum itu dibuat jenang sumsum. Nah, lembek inilah di sana disebut dengan namanya Sawiq. Kenapa disebut perang Sawiq? Karena ketika Rasulullah beserta dengan pasukan tiba di lokasi, ini orang-orang Quraisy sudah kabur meninggalkan banyak sekali makanan Sawiq, sudah dibuat adonan tapi nggak bisa dibawa. Khawatirnya menjadikan pemberat ketika nanti sedang lari dari kejaran orang-orang muslimin. Jadi karena banyaknya Sawiq yang ditinggalkan, maka terkenal dengan namanya perang Sawiq, ya. Ini sejenis tepung gandum, ya, yang dibuat jenang, dibuat dengan cairan agak, ya, encer. Jadi kalau di kita seperti mirip-mirip jenang sumsum, katanya. Insyaallah. Wa Qainuqa'un, dan apa ini perang Qainuqa? Nah, ini kita bahas dulu perang Qainuqa. Adapun perang Qainuqa ini sejatinya diambil dari yang pertama qaumun min Yahudil Madinah. Ini diambil dari nama kaum atau kabilah dari Yahudi di Madinah. Azharu, yang mereka itu sungguh-sungguh dengan terang menampakkan, dari azharu, dari kata izhar, ya, jelas, terang. Al-adawata, benar-benar menampakkan permusuhan lil muslimina, kepada orang-orang Islam. Wa khanu, dan mereka sungguh-sungguh wa khanu, berkhianat ma'ahadur rasul alaihi,
Mereka berkhianat atas apa? Perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati bersama-sama. Di pertemuan kemarin kita bahas bahwa Rasulullah mengadakan perjanjian, ya, muakhwah, mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, kemudian adakan perjanjian Piagam Madinah. Rasulullah mempersatukan, mengumpulkan orang-orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Intinya apa? Saling melindungi satu sama lain, ya, dan lain sebagainya. Tapi di sini ternyata salah satu kabilah dari kaum Yahudi, yakni kabilah Qainuqa, ini berkhianat. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Anfal ayat ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa'. Innallaha la yuhibbul khainin. Jika engkau Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang adil dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Ketika Rasulullah mendapatkan ayat ini, firman Allah ini, Quran surah Al-Anfal ayat 58, maka Rasulullah langsung mengumpulkan para pemimpin-pemimpin dari orang-orang Yahudi, khususnya dari Bani Qainuqa ini. Dan ya, mengadakan peringatan kepada mereka tentang, ya, akibat dari pengkhianatan. Tapi ternyata justru orang-orang dari Qainuqa ini membalas dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar. Maka kemudian Allah menurunkan Quran surah Ali Imran ayat 12 sampai dengan 13. Inilah yang dijadikan pegangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kufur, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring dalam jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada tanda bukti bagimu pada dua golongan yang bertemu, yakni, ya, dalam pertempuran. Satu golongan berperang di jalan Allah, golongan yang lain kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan siapa yang Dia kehendaki dengan pertolongannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Maka dari ayat inilah semakin meneguhkan baginda Nabi SAW untuk menjalankan, ya, peperangan dengan Bani Qainuqa. Tapi di tengah-tengah, ya, peringatan tersebut, ya, ternyata ada kepala dari pimpinan dari orang-orang munafik, yakni yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Abdullah bin Ubay. Ini justru gembosi semangatnya orang-orang Ansor, ya, orang-orang yang asli Madinah di saat itu. Dan kemudian Abdullah bin Ubay ini berkata, aku ini seorang yang takut ditimpa bahaya. Ya, maka kemudian Allah menyangkal langsung dari Abdullah bin Ubay ini, ya, sebagaimana Quran surah Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah 51 ini yang sempat masyhur kemarin, ya, di Jakarta itu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai, ya, Masya Allah, teman setiamu. Ba'duhum awliya'u ba'd.
Mereka satu sama lain saling melindungi. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh ya, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Maka kamu akan melihat orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, maksudnya mendekati Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, ya Masya Allah, kami takut akan tertimpa mara bahaya. Masya Allah. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya sehingga mereka menyesali apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Jadi terkait dengan kalimat dari Abdullah bin Ubay, ya, kami takut akan tertimpa mara bahaya. Ini langsung Allah sangkal di Quran surah Al-Maidah ayat 51 sampai dengan 52, dan ditegaskan sungguh-sungguh jangan sampai kita menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sebagai ya teman setia. Aulia ini bisa dikatakan teman setia, tapi ada sebagian ya yang ahli tafsir ini sebagai pemimpin gitu ya, insyaallah. Kemudian ya, fahasarahumur rusulu 15 lailatan. Fahasarahum ya. Maka karena kejadian inilah fahasarahum, mereka dikepung oleh siapa? Ar-rusulu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 15 lailatan. Dikepung selama 15, selama 15 lailatan malam. Jadi pengepungan kepada orang Yahudi Qainuqa ini selama 15 malam. Ila an a'jazahum ya, sampai mereka itu merasakan ketakutan. Wa adkhala fi qulubihimur ru'ba, dan masuk ke dalam hatinya itu sampai benar-benar rasa menyerah gitu ya. Jadi benar-benar sampai menyerah. Lalu apa yang terjadi? Fatalabu minhu ayatsraquhum. Ya, fatalabu, mereka kemudian meminta minhu, dari Nabi SAW, ayatsraquhum, dengan membebaskan mereka. Jadi mereka minta kepada Rasulullah untuk dibebaskan, wa ya'khudha amwalahum, dan mereka membolehkan mengambil harta mereka. Faqabila, kemudian ya faqabila, dan diterimalah oleh Rasulullah SAW. Wa taradahum, dan mereka kemudian diusir minal madinati, dari Madinah. Kenapa? Karena tadi ya sudah baik-baik, ada perjanjian piagam Madinah, tapi ternyata justru dikhianati. Kemudian diusirlah mereka ma'anisaihim, beserta wanita mereka, maksudnya beserta dengan keluarga mereka. Fa'akhadhal muslimuna amwalahum, lalu orang-orang Islam ya kemudian mengambil harta mereka, ya, wa khusunahum, dan benteng-benteng mereka. Walam tamdi sanatun, belum sampai setahun, hatta matu kulluhum, kemudian mereka ternyata belum sampai setahun, apa yang terjadi? Mereka mati semuanya, wafat semuanya setelah hijrah pindah dari Madinah tadi ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Untuk selanjutnya ini sejatinya membahas tentang lebih dalam tentang perang Badar ya. Tapi karena waktunya sudah mepet, kita jadikan khusus bab tentang perang Badar ini kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Perang Badar di mana kaum muslimin ini berangkat hanya 313 melawan kurang lebihnya 950 sekian, atau ini menyebutnya 1000 gitu ya. Dan peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini perang yang penuh dengan hikmah, di mana Allah langsung turunkan para malaikat-malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin, dan di malam harinya Allah guyurkan rahmat berupa hujan yang menghapuskan, ya Masya Allah, menggugurkan ketidakbaikan, ketidaksehatan, menggugurkan dosa-dosa, dan Allah menguatkan kaki-kaki para ya sahabat. Sementara di sisi lain di kaum Quraisy justru tanahnya semakin becek, tidak bisa berpindah kemana-mana. Dan peperangan di Badar inilah ada kisah nanti yang sangat masyhur, kisahnya tentang dua anak laki-laki yang bernama Mu'ad bin Amr radhiyallahu an. Ini masih anak-anak. Satu lagi ya sepantaran dengannya. Ini
ikut berada di perang Badar, sampai Abdurrahman bin Auf ini ya sempat berpikir, ya Allah, sekiranya di samping kanan kiri saya ini kalau orang dewasa tentu akan lebih baik. Dia punya berpikiran seperti itu. Tapi ternyata tiba-tiba anak kecil ini langsung megang tangannya Abdurrahman bin Auf. Wahai paman, kenalkah paman dengan Abu Jahal? Ya, tentu saya kenal. Ada apa nak? Katanya Nabi, dia yang paling membenci Nabi, dia yang paling menzalimi Nabi. Ya, banyak orang bilang dia sangat dilindungi oleh kabilahnya. Tapi saya berpikir saya nanti pamannya akan bisa membunuhnya. Masya Allah. Dua anak yang sangat masyhur. Dia ini sampai yang mendekati Abu Jahal, memotong kaki kudanya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal terjatuh, kakinya Abu Jahal dipotong. Kemudian saat hendak mau bunuh Abu Jahal ternyata tidak bisa. Anaknya Abu Jahal bernama Ikrimah keburu menghunus pedang, memutus tangan salah satu dari anak ini. Tangan kirinya diputus. Sambil berlari tangannya digendong di punggung, mendekat kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku tadi berhasil melukai Abu Jahal tapi belum mati. Tangan kirinya itu digendong di punggungnya sampai karena mengganggu dalam proses pelarian, dikejar oleh Ikrimah, sampai tangannya ini ditaruh di bawah, diinjek pakai kaki, ditarik sampai biar terlepas, biar bisa segera bergegas untuk membantu peperangan, insyaallah. Dan ya di ujung kisahnya perang Badar ini, masya Allah ya, penuh hikmah dan menunjukkan kekuatan umat Islam itu sangat luar biasa. Ya akhirnya juga menggaungkan nama umat Islam ini lebih kokoh lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini nanti akan lebih dalam kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah masih izinkan kita untuk diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan untuk bisa hadir di majelis ilmu selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah hadirkan rahmatnya, Allah hadirkan berbagai ya jalan terang dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rabb, segala puji hanya untuk-Mu ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami ini mengadu ya Rabb, dan hanya kepadamu lah kami ini memohon pertolongan ya Rabb. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya dari-Mu ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami serahkan seluruh persoalan hidup kami ini hanya kepadamu ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami ya Rabb untuk senantiasa dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika, mudah untuk bersyukur kepadamu ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki amal-amal ibadah kami ya Rabb. Allahumma yasir lana wa la tu'asir. Ya Allah, bentangkanlah jalan terang, solusi, kemudahan di hadapan kami ya Rabb. Jangan sebaliknya ya Rabb. Allahumma ufir lana, ya Allah, ampunilah kami ya Rabb. Juga termasuk juga ampunilah kedua orang tua kami ya Rabb. Sayangilah mereka sungguh-sungguh sebagaimana mereka sungguh-sungguh pula menyayangi kami ya Rabb di waktu kami kecil ya Rabb. Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak turun kami anak-anak yang salih salihah ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami menjadi qurrata a'yun ya Rabb, penyejuk hati kami ya Rabb. Dan jadikanlah mereka pemimpin dari orang-orang yang bertakwa ya Rabb. Allahumma rahamna, sayangilah kami ya Rabb, kasihilah kami. Wajburna, cukupkanlah kekurangan kami ya Rabb. Warfa'na, angkatlah derajat kami ya Rabb. Warzuqna, maka hujamkanlah kepada kami rizkimu ya Rabb. Rezeki berupa solusi dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi ya Rabb. Wahdina, berikanlah kami petunjukmu. Wa'afina wa'afu anna, sehatkanlah kami, maafkanlah kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah kepada kami berkah-Mu dari langit ya Rabb. Takunu lana idal awwalina wa akhirina, yang kedatangannya menjadikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami maupun orang-orang setelah kami, termasuk anak turun kami ya Rabb. Wa ayatan minka, sebagai tanda dari-Mu ya Rabb. Ya Allah,
Allah sebagai tanda darimu ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin, maka limpahkanlah kepada kami rizkimu karena engkaulah sebaik-baik pemberi rizki ya Rabb. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ucapkanlah dalam hati kami ini untuk senantiasa merasakan nikmatnya dekat dengan baginda Nabi SAW. Jadikanlah dalam setiap langkah kami ini untuk terus merasakan dekat dengan penjagaanmu ya Rabb. Karena kami senantiasa ingat dengan kalamu ya Rabb, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Kami seringkali sejatinya engkau nanti ya Rabb. Engkau senantiasa ingat, kaminya saja yang seringkali tidak mau mendekat ya Rabb. Maka ampunilah kesalahan-kesalahan kami, maka izinkanlah kami untuk bisa mengamalkan setiap apa saja yang baru saja kami pelajari ini ya Rabb, sehingga menjadi bekal kami untuk kembali selamat saat nanti di hari penimbangan kepadamu ya Rabb. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Kami kembalikan sepenuhnya kepada Pak Sairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.